Jika Anda sengaja meminta diruqyah, Anda kehilangan kesempatan. Demikian riwayat yang mengatakan, kehilangan kesempatan masuk surga. Ruqyah, karena minta kepada jin, minta kepada setan pakai mantra-mantra. Nah, ini adab meruqyah. Salah satu adabnya adalah peruqyah itu punya kedekatan dengan Allah. Antum bagaimana minta sesuatu dari Allah melalui orang yang tidak dekat dengan Allah? Mustahil. Tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar, menyuruh sahabat belajar ruqyah. Kalimat-kalimat kan diajarkan oleh Nabi. Bagaimana membaca kalimat-kalimat untuk meruqyah diri dari godaan jin-jin, dari penyakit-penyakit. Antum bisa belajar. Ketika antum belajar, antum terapkan pada diri antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustadz Ujang Bustami sudah tak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah tokoh praktisi yang suka basmi dukun santet dan membantu orang untuk diruqyah di padepokan miliknya. Ruqyah sering dilakukan orang ketika mengalami gangguan batin, bahkan sampai gangguan santet. Jalan keluar dari santet biasanya dilakukan dengan cara diruqyah, seperti yang Ustadz Ujang lakukan ke orang-orang yang mengalami gangguan tersebut. Namun, kini ruqyah masih menjadi persoalan di masyarakat, baik dari segi hukum atau balasan di akhirat kelak. Mendengar hal tersebut, dua dai kondang Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat angkat suara dan menjelaskan arti yang sesungguhnya. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Siapa yang tidak kenal tokoh praktisi dan ahli basmi dukun yang hari-hari ini lagi kondang? Beliau adalah Ustadz Ujang Bustami. Ustadz kelahiran 1982 ini memiliki banyak kesibukan. Selain melakukan syiar dakwah ke dukun-dukun santet dan membasminya, beliau juga mengasuh padepokan miliknya. Tak sia-sia perjuangan Ustadz Ujang belajar ilmu hikmah di Purwodadi selama 7 tahun, kini banyak memberi dampak positif bagi masyarakat. Memasuki tahun 2012, Ustadz Ujang mendirikan padepokan dengan luas 2 hektar. Setelah padepokan Ustadz Ujang berdiri di atas tanah 2 hektar, lalu Ustadz Ujang memberi nama padepokan tersebut dengan Padepokan Anti Galau. Padepokan beliau sering dikunjungi banyak orang dari berbagai wilayah. Sudah tak heran lagi kalau padepokan beliau diminati banyak orang, karena ruqyah yang dilakukan beliau ampuh, manjur dan tidak dipungut biaya. Di balik kesibukannya, Ustadz Ujang juga mengadakan kegiatan ruqyah massal di padepokannya pada malam Jumat dengan kesaktian sholawat, hipnoterapi sholawat, dan zikir. Peserta beliau bermacam-macam, mulai dari gangguan batin sampai gangguan santet. Pada dasarnya masih banyak kejanggalan masyarakat seputar ruqyah, baik dari segi hukum dan balasan di akhirat kelak. Hal itu membuat dua dai kondang ini angkat suara, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Nabi memberi kesempatan 70.000 orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan ini bisa mengajak 70.000 lainnya lagi. Bisa mengajak lainnya lagi. Ada satu di antara golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan itu adalah alladzina yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah. Tidak akan dihisab pada hari kiamat. Siapa dia? La yastarqun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? 3. Yang pertama, tidak minta ruqyah, ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta kepada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisab itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Jangan sampai kesimpulan antum mengatakan ini penyakit parah. Penyakit parah, ruqyah yang enggak mau. Kenapa? Takut gak dapat tanpa hisab. Misal gitu kan? Antum diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau penyakit memang tidak ada obatnya secara medis, tidak masalah antum diruqyah. Tidak masalah. Atau cari jalan tengahnya. Antum yang tidak minta ruqyah, tapi orang lain menganjurkan antum, misalnya lewat sisi lain untuk diruqyah. Antumnya nggak minta. Tapi sisi lain misalnya,
membawa antum atau bisa misalnya memberikan bantuan kepada antum untuk diruqyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah, tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak di ruqyah Ustaz Fulan, karena Ustaz itulah saya sembuh. Bukan. Jadi tetap keyakinannya. Sedangkan orang yang cepat minta diruqyah sebelum dia mendekat kepada Allah, seakan-akan dia menepikan sisi kedekatannya yang tidak dimanfaatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akan lebih baik jika antum belajar ruqyah sendiri. Belajar kalimat-kalimat kan diajarkan oleh Nabi. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah syirkiyah, meyakini kita sembuh karena ruqyahnya, meyakini sembuh karena orang yang meruqyahnya, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membaca kalimat-kalimat untuk meruqyah diri dari godaan jin-jin, dari penyakit-penyakit. Antum bisa belajar. Ketika antum belajar, antum terapkan pada diri antum. Mohon, minta, dan sebagainya. Itu barangkali jalan tengah yang terbaik. Santet kerap sekali digunakan seorang untuk membalas dendam, sakit hatinya, atau memenangi sebuah persaingan dalam pekerjaan, bahkan dalam sebuah hubungan asmara. Dengan berjalannya waktu, kemungkaran ini kian redup saat para tokoh praktisi terjun ke lapangan, mendatangi para dukun dan mengajak ke jalan yang benar. Salah satu tokoh tersebut adalah Ustadz Ujang Bustami Cirebon. Beliau kerap mendatangi para dukun santet untuk mengajak ke jalan yang benar, meski harus adu ilmu untuk membuat si dukun sadar. Mari kita tingkatkan ibadah kita dan memperbanyak sholawat serta istighfar. Jangan takut santet. Selagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan selalu dalam lindungannya. Kita doakan semoga guru, keluarga, dan kerabat kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Demikian ulasan kami. Silakan simpulkan sendiri di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalam.